Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kedua kali ini saya akan membahas tentang teori sastra. Nah, di sini pasti teman-teman banyak yang belum tahu kan, apa sih itu teori sastra dan bagaimana sih cara mengapresiasi karya sastra. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasannya saja. Nah, di sini kita akan membahas apa itu teori sastra. Teori sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan karya sastra. Pada teori sastra terbagi menjadi dua bagian kata, yaitu teori dan sastra. Teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola peraturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sas memiliki arti mengarahkan, mengajar, dan memberi petunjuk. Sedangkan tra memiliki arti alat untuk mengajar atau buku petunjuk. Jadi, sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Kata lain dari sastra adalah susastra, dengan arti yaitu tulisan yang baik. Nah, karena terjadinya erosi dan perkembangan zaman semakin berkembang, sehingga masyarakat lebih mengenal dengan sebutan kata sastra. Dalam ilmu sastra dikenal 3 bidang ilmu, yaitu yang pertama teori sastra. Teori sastra adalah bagian ilmu sastra yang paling dasar dari ilmu sastra lainnya. Yang kedua, sejarah sastra. Sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari proses atau perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga adalah kritik sastra, yaitu bagian ilmu sastra yang memberikan intensitas pada penelitian. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara mengapresiasi karya sastra. Cara mengapresiasi karya sastra terbagi menjadi 4 bagian kelompok. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan apresiasi secara langsung, yaitu di mana teman-teman membacain sebuah karya atau nonton pertunjukan yang nampilin pembacaan prosa, drama, atau puisi. Nah, itu secara langsung ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa mengapresiasi secara tidak langsung. Nah, seperti inilah bentuknya mengapresiasi tidak langsung itu. Ketika teman-teman belajar mengenai teori-teori diskusi mengenai sebuah karya. Terus, yang ketiga, melakukan apresiasi secara kolektif. Kolektif ini artinya mengoleksi atau mengumpulkan, dan yang dikumpulkan adalah karya ya teman-teman. Contohnya, teman-teman kalian misalkan nulis buku, atau kumpulan puisi, ataupun cerpen. Nah, teman-teman bisa mengapresiasi karya tersebut dengan cara membelinya. Next, yang terakhir, teman-teman bisa melakukannya secara kreatif, yaitu dengan cara menulis sebuah karya yang relevan karya aslinya. Contohnya, menulis sebuah esai yang membahas sebuah karya. Inilah tingkatan apresiasi yang paling sulit. Tapi percaya deh teman-teman, melakukan mengapresiasi dengan cara ini, itu akan menghasilkan kepuasan kedua belah pihaknya, baik dari penulisannya maupun apresiatornya. Nah, jadi kita bisa simpulin apresiasi ini adalah hal yang sangat penting dalam dunia seni. Bahkan salah satu unsur yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apresiasi itu menentukan sebuah harga atau nilai dari sebuah karya. Nah, tanpa mengapresiasi dijamin karya sastra itu akan mati. Cukup sampai di sini tentang pembahasan teori sastra dan bagaimana cara mengapresiasi karya sastra. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.